Hai semuanya, segala yang tampak di depan mata kita seringkali hanyalah sebuah bayangan. Bayangan itu bisa berupa senyum seseorang, kata-kata yang terdengar indah, pencapaian yang mengagumkan, atau bahkan pemandangan yang seolah sempurna. Namun, di balik setiap tampilan luar, selalu ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak bisa langsung kita lihat, kecuali kita benar-benar mau meluangkan waktu untuk merasakan, merenungi, dan masuk ke lapisan yang tersembunyi. Seperti ketika kita menatap permukaan air danau yang tenang, di sana kita melihat pantulan langit biru, pepohonan hijau, dan bias cahaya matahari. Indah memang, tetapi itu hanyalah pantulan, hanya bayangan. Kalau kita berani menyelam, barulah kita tahu, ada ikan yang berenang, ada dasar yang keruh, ada bebatuan, bahkan ada arus yang bergerak pelan, tapi pasti. Begitulah kehidupan. Ia punya permukaan yang tampak jelas, tapi makna sesungguhnya selalu tersembunyi di dalam kedalaman. Manusia seringkali terjebak pada apa yang terlihat di luar. Kita menilai seseorang dari pakaiannya, dari cara bicaranya, dari wajahnya yang tampak ceria, seolah-olah itu sudah cukup untuk mewakili siapa dia sebenarnya. Padahal, apa yang tampak hanyalah sedikit bagian dari dirinya. Ada orang yang terlihat bahagia, padahal hatinya menangis setiap malam. Ada yang tampak kuat padahal ia menyimpan luka yang tidak pernah diceritakan pada siapapun. Ada yang terlihat sukses dengan segala kemewahannya, padahal di balik itu ia merasa sepi, hampa, dan lelah. Semua yang tampak hanyalah topeng yang sering kita gunakan, agar dunia tidak tahu isi hati kita. Kita sendiri pun kadang memakai bayangan itu, menutupi bagian terdalam dari diri agar terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Kalau kita jujur, hidup ini penuh dengan lapisan. Apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan di permukaan hanyalah pintu kecil yang bisa membawa kita pada pemahaman lebih dalam. Misalnya ketika seseorang marah, dari luar marah tampak sebagai emosi negatif yang mengganggu, tapi jika kita mau masuk lebih dalam, marah sebenarnya bisa jadi tanda bahwa ada rasa sakit, ada ketidakadilan, atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Begitu pula dengan tangisan. Tangis bukan hanya soal kesedihan, tapi bisa juga tanda kelegaan, tanda kejujuran, atau bahkan tanda kekuatan karena berani melepas beban. Semua yang kita lihat di luar hanyalah isyarat, bayangan dari sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di dalam. Ada satu hal yang sering dilupakan. Bayangan hanya bisa ada karena ada cahaya. Kalau kita melihat seseorang tersenyum, itu adalah bayangan dari sesuatu di dalam hatinya. Entah itu benar-benar kebahagiaan atau justru luka yang sedang ditutupi. Kalau kita melihat orang rajin bekerja, itu bisa jadi bayangan dari impian yang ingin dia capai, atau justru ketakutan yang ia hindari. Semua hal yang tampak selalu punya sumber yang lebih dalam, seperti cahaya yang menciptakan bayangan. Sayangnya kita sering berhenti pada bayangan, tanpa mencari asal cahayanya. Kita puas dengan melihat permukaan, tanpa masuk ke kedalaman. Hidup pun demikian, kita melihat peristiwa sehari-hari sebagai sesuatu yang sederhana. Padahal di balik itu, ada makna yang bisa membentuk siapa diri kita sebenarnya. Misalnya kegagalan. Di permukaan gagal itu pahit, menyakitkan, dan sering membuat malu. Tapi kalau kita berani masuk ke dalam, kegagalan adalah tanda bahwa kita sedang belajar, bahwa ada hal yang harus diperbaiki, bahwa ada arah baru yang mungkin lebih cocok untuk kita. Begitu juga dengan kehilangan. Dari luar kehilangan terasa menyayat, tapi di kedalaman, kehilangan sering mengajarkan kita untuk lebih menghargai, untuk lebih ikhlas, untuk lebih menyadari betapa berharganya sesuatu yang sempat kita miliki. Kita juga sering lupa bahwa diri kita sendiri adalah misteri. Kita mengira sudah mengenal siapa diri kita, padahal yang kita kenal hanyalah bayangan yang kita tampilkan setiap hari. Kita berkata, aku orangnya begini, atau aku tidak bisa melakukan itu, seolah-olah itu sudah final. Padahal, di dalam diri ada potensi yang belum tergali, ada kekuatan yang belum tersentuh, ada sisi yang bahkan kita sendiri belum tahu. Diri kita lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Kadang, justru melalui cobaan, sakit atau rasa kehilangan, kita dipaksa masuk ke kedalaman itu dan akhirnya menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Hidup memberi banyak tanda untuk mengingatkan kita agar tidak berhenti pada bayangan. Tanda itu bisa berupa rasa sakit, rasa bingung, rasa kosong, bahkan rasa bahagia yang tiba-tiba hadir. Semua itu sebenarnya adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Misalnya rasa sakit fisik, dari luar itu hanya sakit, tetapi seringkali tubuh kita sedang memberi pesan bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Atau rasa cemas. Dari luar cemas tampak sebagai kelemahan, tapi kalau kita gali lebih dalam, cemas bisa menunjukkan bahwa kita sedang berada di situasi yang menuntut perhatian lebih, bahwa ada hal-hal yang perlu kita hadapi, bukan kita hindari.
Kadang hidup juga menampakkan kebahagiaan sederhana yang kita anggap remeh, padahal itu adalah isyarat mendalam. Misalnya ketika kita minum air setelah haus, ketika kita mendengar suara hujan di malam sepi, ketika kita mendengar tawa orang-orang yang kita sayangi. Dari luar itu hanyalah momen kecil, tapi di dalamnya ada rasa syukur, ada ketenangan, ada makna yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Lagi-lagi, semua yang tampak hanyalah bayangan, dan di balik bayangan itu selalu ada sesuatu yang lebih dalam yang ingin mengajarkan kita. Kalau kita mau belajar melihat lebih dalam, kita akan menyadari bahwa tidak ada hal yang benar-benar sia-sia. Segala sesuatu yang datang dalam hidup kita, baik atau buruk, indah atau menyakitkan, adalah pesan yang membawa kita ke lapisan berikutnya. Kita hanya perlu melatih diri untuk tidak berhenti di permukaan. Sama seperti ketika melihat bayangan pohon, kita tahu ada pohon yang nyata yang menciptakannya. Begitu pula, ketika kita melihat peristiwa hidup, kita harus percaya bahwa di baliknya ada maksud, ada pelajaran, ada kedalaman yang ingin ditunjukkan kepada kita. Kalau kita terus-menerus terjebak hanya pada permukaan, kita akan kehilangan kesempatan untuk memahami makna yang lebih dalam dari kehidupan. Permukaan itu memang memikat, karena mudah dilihat, cepat dinilai, dan sering memberi rasa puas sesaat. Tapi kepuasan itu tidak pernah bertahan lama. Bayangan saja seseorang yang hanya mengejar penampilan luar, entah itu melalui harta, popularitas, atau pengakuan dari orang lain. Dari luar terlihat seakan dia punya segalanya, tapi di dalam hatinya ia tetap merasa kosong, karena hal-hal di luar tidak pernah benar-benar bisa mengisi kekosongan batin. Itulah yang dimaksud bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan. Bayangan tidak pernah bisa menggantikan wujud asli yang menciptakannya. Ketika kita terlalu lama terpaku pada bayangan, kita jadi lupa mencari cahaya. Padahal cahaya itulah yang membuat bayangan itu ada. Misalnya, kita terlalu fokus pada pencapaian, sehingga lupa bertanya mengapa kita ingin mencapainya. Kita terlalu sibuk ingin terlihat bahagia, sehingga lupa mencari sumber kebahagiaan yang sejati. Kita terjebak pada citra diri di mata orang lain, sampai lupa bertanya siapa sebenarnya diri kita di dalam hati. Kehidupan modern membuat hal ini semakin kuat. Media sosial misalnya, menjadi tempat di mana bayangan-bayangan itu dipamerkan. Foto bahagia, pencapaian, perjalanan, kemewahan, semuanya tampil sebagai potret permukaan. Tapi yang tidak terlihat adalah rasa sepi setelah layar ponsel dimatikan, rasa cemas ketika tidak ada yang menyukai postingan, atau rasa iri yang perlahan tumbuh karena membandingkan hidup dengan orang lain. Permukaan itu tampak nyata, padahal seringkali hanyalah bayangan. Namun bukan berarti permukaan tidak penting. Permukaan adalah pintu masuk, permukaan adalah tanda. Sama seperti bayangan yang memberitahu kita bahwa ada cahaya, tampilan luar bisa menjadi petunjuk bahwa ada sesuatu di dalam yang perlu kita pahami. Masalahnya adalah ketika kita berhenti di sana, seolah-olah itu sudah segalanya. Bayangan memang bisa indah, tapi kalau kita tidak mencari sumbernya, kita akan hidup dalam ilusi. Seperti orang yang jatuh cinta hanya pada paras cantik atau tampan, lalu melupakan karakter dan hati. Seperti orang yang percaya pada kata-kata manis tanpa melihat tindakan nyata. Semua yang tampak hanyalah permukaan, dan kalau kita mau mencari kedalaman, kita harus berani menembus lapisan itu. Kehidupan sehari-hari pun sebenarnya mengajarkan kita untuk tidak berhenti pada apa yang tampak. Contoh sederhana, ketika kita melihat seseorang tersenyum, senyum bisa berarti banyak hal. Bisa benar-benar tanda bahagia, bisa juga tanda sopan santun, atau bahkan tanda menutupi kesedihan. Jika kita hanya berhenti pada senyum itu, kita bisa salah menilai. Kita perlu belajar membaca lebih dalam, dengan hati, bukan hanya dengan mata. Membaca dengan hati artinya kita membuka ruang untuk memahami, mendengarkan, dan tidak terburu-buru menilai. Begitu pula dengan masalah hidup. Dari luar, masalah tampak sebagai sesuatu yang menghalangi, membuat kita jatuh, bahkan menyakitkan. Tapi kalau kita mau menyelami, masalah adalah guru yang paling jujur. Ia menunjukkan kelemahan kita, menguji ketahanan kita, sekaligus melatih kesabaran kita. Banyak orang hebat bukan lahir dari kenyamanan, melainkan dari masalah yang memaksa mereka untuk menggali kedalaman diri. Masalah adalah bayangan yang menuntun kita mencari cahaya yang sebenarnya, yaitu kekuatan dalam diri dan makna hidup yang lebih luas. Kadang kita juga bisa belajar dari alam. Bayangkan sebuah gunung yang dari jauh terlihat gagah dan indah. Orang melihat puncaknya yang menjulang, pepohonan di sekitarnya, kabut yang menyelimuti. Tapi siapa yang menyangka
bahwa di dalam gunung itu ada kekuatan yang luar biasa besar. Ada batuan, ada api, bahkan ada kemungkinan letusan. Permukaan indah itu hanyalah bayangan dari kekuatan besar di dalamnya. Begitu pula laut. Dari permukaan terlihat luas dan biru, tenang dan menenangkan. Tapi di dalamnya ada dunia yang jauh lebih kompleks, penuh dengan misteri, keindahan, dan juga bahaya. Alam selalu mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang tampak di luar. Kita sebagai manusia pun juga memiliki lautan dan gunung di dalam diri kita sendiri. Dari luar, kita mungkin terlihat tenang, biasa saja, bahan datar. Tapi di dalam ada pusaran pikiran, ada harapan, ada luka, ada mimpi yang berlapis-lapis. Sayangnya tidak semua orang mau menyelam ke dalam dirinya sendiri. Banyak yang takut. Takut menemukan sisi gelap, takut menghadapi luka lama, atau takut kecewa. Maka mereka memilih bertahan di permukaan, hidup dengan bayangan. Padahal justru dengan masuk ke dalam, kita bisa menemukan makna yang sesungguhnya. Semakin kita berani menembus bayangan, semakin kita sadar bahwa dunia ini tidak pernah sesederhana yang terlihat. Orang yang kita kira musuh bisa jadi sebenarnya adalah guru yang menyamar, yang hadir untuk mengajarkan kesabaran. Peristiwa yang kita kira kebetulan bisa jadi sebenarnya adalah takdir yang sudah diatur untuk membawa kita ke arah tertentu. Bahkan kegagalan yang kita kira menghancurkan bisa jadi adalah jalan untuk menemukan kekuatan sejati kita. Semua yang tampak hanyalah permukaan, dan yang lebih dalam selalu menyimpan makna yang lebih besar. Kalau kita pikir lebih jauh, hidup ini sebenarnya penuh dengan simbol. Setiap hal yang kita lihat hanyalah lambang dari sesuatu yang lebih dalam. Seseorang yang bekerja keras siang dan malam misalnya, dari luar terlihat sebagai orang rajin yang penuh semangat. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam, bisa jadi yang mendorongnya bukan hanya keinginan untuk sukses, melainkan rasa takut miskin seperti masa lalunya, atau kerinduan untuk membanggakan orang tuanya. Begitu pula dengan seseorang yang sering terlihat dingin dan cuek. Dari luar tampak seperti orang yang tidak peduli, tapi kalau kita berani menyelami hatinya, bisa jadi ia sebenarnya orang yang penuh kasih. Hanya saja pernah dikecewakan berkali-kali sehingga membangun tembok tinggi untuk melindungi diri. Semua hal di luar adalah simbol, bayangan yang hanya bisa kita pahami kalau kita mau mencari makna di baliknya. Hal ini seringkali kita abaikan karena kita terbiasa dengan sesuatu yang instan. Kita ingin jawaban cepat, penilaian cepat, bahkan solusi cepat. Padahal sesuatu yang cepat sering hanya berhenti di permukaan. Misalnya, ketika kita merasa gelisah, solusi cepatnya adalah mencari hiburan, makan enak, menonton film, atau bersenang-senang. Itu memang bisa membantu sesaat, tapi kegelisahan yang lebih dalam tetap ada. Kita baru benar-benar menghadapinya kalau kita berani bertanya, mengapa aku gelisah? Apa yang sebenarnya aku cari? Apa yang kurang dalam diriku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, jauh dari sekedar bayangan yang tampak di luar. Sama halnya dengan kebahagiaan. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan mengumpulkan barang, uang, atau pencapaian. Dari luar itu tampak seperti cara yang tepat, karena dengan memiliki sesuatu, kita bisa merasa senang. Tapi kesenangan itu biasanya hanya sementara, seperti bayangan. Ia muncul lalu hilang ketika cahaya berubah. Kebahagiaan sejati bukanlah apa yang terlihat di luar, melainkan apa yang tumbuh di dalam diri. Ia hadir ketika hati tenang, ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa menerima diri apa adanya. Semua hal yang tampak di luar hanyalah sarana, sedangkan sumber kebahagiaan yang sebenarnya selalu berada di dalam kedalaman hati. Ada juga hal menarik yang bisa kita pelajari. Banyak orang tidak menyadari bahwa bayangan bisa menipu. Bayangan bisa terlihat lebih besar dari wujud aslinya, bisa terlihat panjang, bahkan kadang menakutkan. Misalnya, rasa takut. Dari luar, rasa takut tampak besar dan menakutkan. Kita merasa tidak sanggup melangkah, tidak berani mencoba, tidak mampu menghadapi. Padahal, kalau kita mendekati dan melihat lebih dalam, seringkali yang kita takutkan tidak sebesar bayangan yang kita lihat. Sama seperti anak kecil yang takut pada bayangan pohon di malam hari, padahal kalau didekati ternyata hanya batang pohon biasa.
Rasa takut, cemas, dan khawatir dalam hidup seringkali hanyalah bayangan yang membesar di pikiran kita. Kalau kita berani masuk ke dalam, kita akan tahu bahwa kenyataannya tidak seburuk yang kita bayangkan. Inilah mengapa penting untuk melatih diri melihat lebih dalam. Melihat lebih dalam bukan berarti kita mengabaikan apa yang tampak, tapi kita belajar untuk tidak berhenti di sana. Kita belajar untuk bertanya lebih jauh, mengamati lebih lama, dan merasakan lebih dalam. Misalnya, ketika seseorang bersikap kasar kepada kita, kalau kita hanya berhenti di permukaan, kita akan membalas dengan kemarahan. Tapi kalau kita mau merenung, bisa jadi sikap kasar itu muncul karena ia sedang terluka, sedang tertekan, atau sedang merasa tidak dihargai. Dengan menyadari itu, kita bisa memilih untuk bersikap lebih bijak, tidak terpancing oleh bayangan yang tampak di luar. Hidup menjadi lebih bermakna ketika kita mampu menembus lapisan-lapisan ini. Kita tidak lagi mudah terjebak oleh ilusi, tidak mudah tertipu oleh penampilan, dan tidak cepat mengambil kesimpulan. Kita belajar bahwa setiap orang membawa kisahnya sendiri, setiap peristiwa membawa pesan, dan setiap rasa punya makna yang lebih dalam. Semua yang tampak hanyalah pintu, sementara inti kehidupan selalu berada di balik pintu itu, menunggu kita untuk berani masuk. Kalau kita sudah mulai terbiasa melihat lebih dalam, kita akan merasakan perubahan dalam cara memandang hidup. Kita tidak lagi mudah iri pada kehidupan orang lain, karena kita tahu apa yang tampak hanyalah potongan kecil dari keseluruhan. Kita tidak lagi mudah kecewa pada diri sendiri, karena kita tahu kegagalan hanyalah bayangan dari proses menuju sesuatu yang lebih baik. Kita juga tidak lagi takut pada masalah, karena kita tahu di balik masalah selalu ada makna yang bisa kita gali. Dengan begitu, hidup tidak lagi sekedar soal mengejar bayangan, tapi tentang mencari sumber cahaya yang sesungguhnya. Semakin kita menyadari bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan, semakin kita belajar untuk tidak mudah tertipu oleh penampilan luar. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tampak indah, gemerlap, dan memikat. Tetapi tidak semuanya benar-benar membawa ketenangan. Banyak orang yang terjebak mengejar bayangan, sehingga akhirnya merasa kelelahan sendiri. Mereka mengira kebahagiaan terletak pada harta, pada pujian orang, pada jabatan yang tinggi, atau pada wajah yang selalu tampak ceria. Mereka berlari tanpa henti mengejar semua itu, tetapi ketika sampai, mereka mendapati bahwa yang mereka genggam hanyalah bayangan. Bayangan bisa tampak indah dari jauh, tetapi ketika dipegang, ia tidak punya wujud nyata. Coba kita bayangkan seseorang yang setiap hari mengukur dirinya berdasarkan apa kata orang lain. Kalau dipuji, ia merasa berharga. Kalau dikritik, ia merasa hancur. Hidupnya naik turun tergantung pada bayangan yang ditampilkan dunia luar. Padahal, nilai diri yang sejati tidak pernah datang dari luar. Nilai diri itu ada di kedalaman hati. Dalam keyakinan, dalam sikap kita menghadapi hidup, dan dalam makna yang kita temukan dari pengalaman sehari-hari. Orang yang menggantungkan dirinya pada bayangan luar tidak akan pernah benar-benar tenang, karena bayangan itu selalu berubah sesuai arah cahaya. Bayangan juga bisa menipu dalam bentuk kenangan. Ada orang yang hidup terlalu lama di masa lalu, terikat pada bayangan indah dari waktu yang sudah lewat. Mereka mengingat masa lalu yang menyenangkan dan merasa hidupnya tidak lagi sama. Atau sebaliknya, mereka terjebak dalam bayangan buruk dari pengalaman pahit yang masih membekas. Padahal masa lalu hanyalah bayangan. Yang nyata adalah hari ini, saat ini, yang kita jalani sekarang. Kalau kita terus memeluk bayangan, kita tidak akan pernah menyentuh kenyataan yang sebenarnya. Masa lalu memang punya makna, tapi makna itu hanya bisa kita temukan kalau kita berani mengambil pelajaran darinya, bukan sekedar terjebak dalam bayangan ingatan. Hal yang sama juga berlaku pada masa depan. Banyak orang hidup dengan bayangan masa depan yang penuh harapan atau penuh ketakutan. Mereka membayangkan betapa indahnya kalau nanti sukses, kaya, atau dicintai. Atau sebaliknya, mereka membayangkan betapa mengerikannya kalau gagal, kehilangan, atau ditinggalkan. Bayangan-bayangan itu seringkali membuat kita lupa menjalani saat ini, padahal masa depan belum tentu terjadi persis seperti yang kita bayangkan. Yang pasti hanyalah apa yang sedang kita jalani sekarang. Kalau kita terlalu sibuk mengejar bayangan masa depan, kita bisa kehilangan momen berharga di saat ini. Hidup ini sebenarnya selalu mengajak kita untuk kembali ke kedalaman. Kedalaman itu tidak selalu berarti sesuatu yang rumit,
tapi lebih pada keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa senyum kita kadang hanya untuk menutupi lelah. Jujur bahwa keberhasilan kita tidak selalu membuat bahagia. Jujur bahwa kegagalan kita seringkali lebih banyak mengajarkan hal-hal penting daripada kesuksesan. Dengan kejujuran seperti itu, kita tidak lagi hidup dengan bayangan yang menipu, tetapi mulai menyentuh inti dari pengalaman hidup. Kedalaman juga berarti kita belajar melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Mata hanya bisa menangkap permukaan, tetapi hati bisa menangkap makna. Misalnya, ketika kita bertemu seseorang yang kelihatannya sederhana, mungkin banyak orang akan meremehkan. Tapi kalau kita melihat dengan hati, kita bisa menyadari bahwa orang itu mungkin memiliki kebijaksanaan yang tidak dimiliki oleh mereka yang tampak gemerlap. Orang yang hidup sederhana mungkin punya ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang. Inilah yang dimaksud dengan melihat lebih dalam, tidak berhenti pada bayangan, tapi mencari cahaya yang membuat bayangan itu ada. Kadang kita memang butuh berhenti sejenak, diam dan mengamati. Kehidupan modern sering membuat kita terburu-buru. Kita menilai cepat, mengambil keputusan cepat, bahkan merasa harus segera memberi jawaban. Padahal, kedalaman tidak bisa dicapai dengan terburu-buru. Sama seperti menyelam ke dalam laut, kita butuh waktu, butuh keberanian, dan butuh ketenangan. Kalau kita hanya melompat sebentar lalu kembali ke permukaan, kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dasar laut. Begitu juga dengan hidup. Kalau kita hanya melihat sebentar dan menilai cepat, kita akan melewatkan makna yang sesungguhnya. Ada satu hal menarik. Bayangan itu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Bayangan hanya ada ketika ada cahaya dan ada benda yang menghalanginya. Begitu juga dengan hidup. Segala hal yang tampak di luar adalah hasil dari sesuatu yang lebih dalam di dalam diri kita. Perasaan kita, pikiran kita, keyakinan kita, semua itu menciptakan bayangan dalam bentuk sikap, kata-kata, dan tindakan. Kalau kita ingin mengubah bayangan, kita tidak bisa hanya mengutak-atik permukaan. Kita harus masuk ke dalam, memperbaiki sumber cahaya, memperjelas keyakinan, menata hati. Ketika dalamnya berubah, bayangan di luar pun akan ikut berubah. Pada akhirnya, memahami bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan bukanlah ajakan untuk menolak dunia luar, melainkan ajakan untuk menyeimbangkan. Kita tetap bisa menikmati keindahan permukaan, tetap bisa menghargai apa yang terlihat, tapi kita tidak berhenti di sana. Kita belajar untuk selalu bertanya, apa yang ada di balik ini? Apa makna yang ingin ditunjukkan? Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bijak, tidak mudah tertipu oleh bayangan, dan tidak kehilangan cahaya yang sebenarnya. Ketika kita semakin dalam memahami bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan, kita mulai belajar membebaskan diri dari belenggu penilaian luar. Selama ini kita terlalu sibuk mengatur bagaimana orang lain melihat kita. Kita ingin terlihat pintar, terlihat berhasil, terlihat bahagia, terlihat kuat. Semua energi habis hanya untuk menjaga bayangan, padahal apa yang sebenarnya kita butuhkan adalah menjaga cahaya dalam diri. Bayangan itu tidak pernah bisa sempurna. Ia selalu berubah sesuai arah cahaya dan posisi benda. Kalau kita terus mengejar kesempurnaan bayangan, kita akan terus lelah, karena bayangan memang tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Pernahkah kita merasa seolah hidup hanya diatur oleh pandangan orang? Kita merasa harus berpenampilan begini agar diterima, harus berkata begitu agar disukai, harus bersikap tertentu agar dihargai. Dari luar, kita tampak sesuai standar, tapi di dalam hati kita merasa asing dengan diri sendiri. Inilah bentuk hidup dalam bayangan. Hidup yang dikejar bukanlah cahaya dari dalam, melainkan bayangan yang ingin kita tampilkan di luar. Akhirnya, kita kehilangan kedalaman, kehilangan keaslian, dan kehilangan kesempatan untuk benar-benar mengenal diri. Padahal kebebasan sejati justru lahir ketika kita tidak lagi terikat pada bayangan, tapi berani hidup sesuai cahaya yang kita yakini. Cahaya itu bisa berupa nilai hidup, keyakinan, atau bahkan kesadaran akan makna yang kita pegang teguh. Kalau seseorang menjadikan kasih sayang sebagai cahayanya, maka bayangan yang tampak di luar akan berupa sikap penuh perhatian, kata-kata yang menenangkan, dan tindakan yang tulus. Kalau seseorang menjadikan ego sebagai cahayanya, maka bayangan yang muncul mungkin berupa kesombongan, kemarahan, atau keinginan untuk selalu menang. Semua yang tampak di luar adalah refleksi dari cahaya yang ada di dalam. Jadi kalau kita ingin bayangan hidup kita indah, kita tidak perlu sibuk mengatur permukaannya, tapi cukup memperbaiki cahaya yang kita jaga di dalam.
Namun menjaga cahaya itu tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa membuat cahaya redup, seperti rasa sakit, kegagalan, atau pengkhianatan. Hidup memang tidak selalu memberi hal-hal yang menyenangkan, tetapi justru dalam masa-masa gelap itulah kita bisa benar-benar mengenal cahaya. Bayangan yang muncul dalam gelap memang menakutkan, tapi ia mengajarkan bahwa tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat apapun. Sama halnya dengan penderitaan, ia seringkali menjadi pintu untuk menemukan kekuatan batin yang selama ini tidak kita sadari. Rasa sakit bisa menjadi pengingat bahwa kita masih hidup, masih bisa belajar, masih bisa menemukan makna. Kedalaman hidup juga bisa kita temukan ketika kita berani jujur pada emosi sendiri. Banyak orang menolak emosi yang mereka anggap negatif, seperti sedih, marah, atau takut, dan lebih memilih menutupi dengan senyum palsu. Dari luar, tampak baik-baik saja, tapi di dalam hati ada luka yang terus membesar. Padahal emosi itu bukan untuk ditolak, melainkan untuk dipahami. Marah misalnya adalah bayangan dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Sedih adalah bayangan dari kehilangan yang berarti. Takut adalah bayangan dari rasa ingin melindungi diri. Kalau kita berani masuk ke dalam dan bertanya mengapa emosi itu hadir, kita akan menemukan pesan yang lebih dalam. Dengan begitu, emosi tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi cahaya yang memberi arah. Begitu juga dengan hubungan kita dengan orang lain. Dari luar, hubungan mungkin tampak baik-baik saja. Ada tawa, ada kebersamaan, ada keakraban. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, kita bisa melihat apakah hubungan itu benar-benar sehat atau hanya bayangan dari ketergantungan, rasa takut sendirian, atau sekedar kebiasaan. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang sebenarnya melelahkan hanya karena takut menghadapi kesepian. Dari luar, mereka tampak harmonis, tapi di dalam ada banyak luka yang dipendam. Untuk bisa melihat lebih jelas, kita perlu keberanian menembus bayangan itu dan menanyakan apa sebenarnya makna hubungan tersebut bagi hidup kita. Ketika kita sudah terbiasa melihat lebih dalam, kita juga akan belajar melepaskan dengan lebih mudah. Karena kita sadar, apapun yang tampak hanyalah bayangan. Ketika seseorang pergi dari hidup kita, kita tahu bahwa bayangan kebersamaan itu memang sementara. Yang lebih dalam adalah pelajaran dan makna yang tertinggal. Ketika harta hilang, kita tahu bahwa bayangan kemewahan itu bukanlah inti hidup. Yang lebih dalam adalah rasa syukur, kemampuan bertahan dan kebijaksanaan yang lahir dari kehilangan. Dengan kesadaran seperti ini, kita tidak lagi terlalu takut pada perubahan, karena kita tahu bahwa bayangan memang selalu berubah, tetapi cahaya selalu bisa kita jaga di dalam. Jadi, hidup dalam kesadaran ini membuat kita lebih tenang. Kita tidak lagi mengejar hal-hal yang semu, tidak lagi iri pada apa yang tampak di luar orang lain, dan tidak lagi kecewa berlebihan ketika sesuatu hilang dari genggaman. Kita mulai melihat hidup dengan kacamata yang lebih dalam. Setiap peristiwa adalah tanda, setiap orang adalah guru, setiap emosi adalah pesan, dan setiap bayangan adalah petunjuk menuju cahaya. Hidup bukan lagi tentang mengumpulkan bayangan, tapi tentang menjaga cahaya yang menciptakan bayangan itu. Pada akhirnya, hidup selalu mengajarkan kita bahwa apa yang tampak di luar hanyalah permukaan. Sekedar bayangan. Bayangan bisa menipu, bisa berubah-ubah, bisa terlihat indah atau menakutkan, tergantung pada cahaya dan posisi kita melihatnya. Tetapi bayangan tidak pernah bisa menggantikan hakikat dari sesuatu yang sebenarnya. Segala hal yang kita lihat dalam hidup, baik itu kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, pertemuan atau perpisahan, semuanya adalah simbol, tanda, pantulan dari sesuatu yang lebih dalam. Kalau kita hanya berhenti pada apa yang tampak, kita akan hidup dalam ilusi. Tetapi kalau kita berani masuk ke kedalaman, kita akan menemukan makna sejati yang selama ini tersembunyi. Kita perlu menyadari bahwa manusia tidak diciptakan hanya untuk hidup di permukaan. Kita diberi hati untuk merasakan, pikiran untuk merenung, dan kesadaran untuk menyelami. Hidup di permukaan mungkin terasa lebih ringan, karena kita tidak perlu menghadapi luka, tidak perlu merenungi pertanyaan sulit, tidak perlu menyelami makna yang rumit. Tapi hidup yang hanya di permukaan sering terasa hampa, kosong dan mudah goyah.
Sementara hidup yang berani masuk ke kedalaman memang kadang penuh tantangan, penuh pertanyaan, dan tidak selalu nyaman. Namun disitulah kita menemukan inti yang sesungguhnya, kebijaksanaan, ketenangan, dan pemahaman yang membuat hidup lebih utuh. Bayangan sering membuat kita salah fokus. Kita sibuk membandingkan diri dengan bayangan hidup orang lain, padahal kita tidak tahu cahaya apa yang mereka miliki di dalam. Kita iri pada pencapaian, penampilan atau cerita bahagia orang lain tanpa sadar bahwa semua itu hanyalah potongan kecil yang terlihat. Kita jarang melihat perjuangan, luka, air mata, dan keraguan yang mereka lalui. Ketika kita berhenti membandingkan bayangan, kita bisa lebih fokus menjaga cahaya dalam diri. Setiap orang punya cahayanya masing-masing, punya makna hidupnya sendiri. Tidak perlu semua cahaya sama, karena dari perbedaan itu, bayangan pun jadi beragam dan indah. Hidup dalam kesadaran ini juga mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Karena kita sadar bahwa tidak semua yang tampak itu benar, kita jadi lebih hati-hati menilai orang lain. Kita tidak cepat menghakimi, tidak terburu-buru menganggap buruk, dan tidak langsung percaya hanya pada penampilan luar. Kita tahu, setiap orang membawa cerita panjang yang tidak terlihat. Orang yang tampak ceria mungkin menyimpan kesedihan. Orang yang tampak dingin mungkin sedang melindungi diri dari luka. Orang yang tampak keras mungkin sedang berusaha bertahan. Dengan kesadaran itu, kita belajar berempati, belajar memahami, dan belajar menghargai orang lain lebih dalam. Lebih dari itu, kesadaran bahwa semua yang tampak hanyalah bayangan membuat kita lebih kuat menghadapi kehilangan. Hidup penuh dengan perubahan. Orang datang dan pergi, keadaan berubah, harta bisa hilang, kesehatan bisa menurun, bahkan diri kita sendiri akan menua dan akhirnya meninggalkan dunia ini. Kalau kita melekat pada bayangan, kita akan hancur ketika bayangan itu hilang. Tapi kalau kita mengerti bahwa bayangan memang tidak abadi, kita bisa menerima dengan lebih ikhlas. Yang abadi bukanlah bayangan, melainkan cahaya yang kita jaga di dalam hati. Cinta, iman, kebijaksanaan, dan amal kebaikan yang tidak hilang meski wujud luar berubah. Mungkin disinilah letak keindahan hidup. Ia seperti permainan cahaya dan bayangan. Kita melihat, kita belajar, kita terkadang tertipu, lalu kita bangkit lagi dengan pemahaman baru. Proses ini membuat kita tumbuh. Bayangan yang kita temui sepanjang perjalanan bukan untuk ditolak, melainkan untuk dijadikan petunjuk. Setiap bayangan memberi arah menuju cahaya yang lebih dalam. Seperti ketika matahari bergerak, bayangan pun berubah bentuk. Begitu juga hidup. Setiap fase membawa bayangan berbeda, tapi cahaya yang sejati selalu ada di dalam diri kita. Untuk bisa hidup dengan damai, kita perlu berhenti mengejar bayangan dan mulai menjaga cahaya. Cahaya itu bisa berupa nilai-nilai yang kita pegang teguh, bisa berupa rasa syukur atas apa yang ada, bisa berupa cinta yang kita berikan tanpa pamrih, atau bisa berupa keyakinan spiritual yang mengikat kita pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Selama cahaya itu ada, bayangan yang muncul akan selalu membawa makna, meski bentuknya berbeda-beda. Kita tidak perlu takut lagi pada perubahan, karena kita tahu cahaya di dalam akan selalu menuntun kita. Akhirnya, ketika kita mampu melihat hidup dengan cara ini, kita tidak lagi merasa terjebak pada apa yang tampak. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan pada hal-hal luar yang mudah hilang. Kita tidak lagi iri dengan bayangan orang lain. Kita tidak lagi takut pada bayangan rasa sakit atau kegagalan. Kita hidup lebih tenang, lebih penuh, dan lebih jujur. Kita menyadari bahwa segala yang tampak hanyalah bayangan, dan yang lebih dalam adalah inti dari hidup itu sendiri. Dan pada saat itu, kita akan benar-benar mengerti bahwa tugas kita bukanlah mengejar bayangan, melainkan menemukan, menjaga, dan menguatkan cahaya dalam diri. Karena hanya dengan cahaya itulah kita bisa melihat dengan jelas, hanya dengan cahaya itulah bayangan bisa memberi makna, dan hanya dengan cahaya itulah hidup terasa utuh.